Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Imade Gede Bayu Ananta atau biasa dipanggil Bayu. Saya kelas 11 MIPA 4 dan saya nomor absen 10. Nah, kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengenal lebih dekat lagi nih dengan tubuh kita di pelajaran biologi. Yuk, simak bareng-bareng. Kali ini kita akan membahas tentang komponen kimiawi penyusun sebuah sel. Jadi teman-teman, makhluk hidup mempunyai unit penyusun terkecilnya yang disebut dengan sel. Oke, pertama mari kita bahas dulu tentang sejarah dari sel. Dulu, pada tahun 1665, seorang ahli filsuf bernama Robert Hooke melihat gabus dari sebuah tanaman di bawah mikroskop. Dan beliau melihat sebuah ruangan kecil yang mirip dengan selula atau kamar kecil yang dihuni oleh biksu. Sehingga beliau pun menamakannya dengan sel. Lalu, pada tahun 1674, seorang ahli lainnya bernama Anthony van Leeuwenhoek menjadi orang pertama yang melihat sel hidup di bawah mikroskop. Dan sel yang diamati olehnya adalah sel alga. Kemudian pada tahun 1838, dua ahli lainnya, yaitu Theodor Schwann, mempelajari struktur dari sel hewan, dan Matthias Leiden mempelajari struktur dari sel tumbuhan. Mereka membandingkan penelitian mereka berdua dan mengemukakan bahwa sel merupakan unit struktural, fisiologi, dan organisasi dari makhluk hidup. Dan juga meskipun memiliki banyak kesamaan, sel memiliki dua bentuk yang berbeda, yaitu sel tumbuhan dan sel hewan. Dan masing-masing bentuk tersebut akan membentuk organisme. Lalu pada tahun 1858, seorang dokter sekaligus ahli biologi bernama Rudolf Virchow melakukan pengamatan pada reproduksi sel dan mengemukakan bahwa setiap sel berasal dari sel sebelumnya. Nah teman-teman, itulah sejarah singkat dari sel. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sel adalah unit struktural dan fisiologi terkecil penyusun makhluk hidup. Lantas kira-kira apa saja ya komponen atau senyawa kimia penyusun sel? Komponen kimiawi penyusun sel terdiri dari senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa organik terdiri dari karbohidrat, lipid, protein, asam nukleat, dan vitamin. Sedangkan senyawa anorganik terdiri dari air dan mineral. Nah, kita mulai dari senyawa organik terlebih dahulu ya. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa organik yang tersusun oleh unsur C, H, dan O. Fungsi dari karbohidrat dalam sel adalah yang pertama, sebagai bahan baku pada proses respirasi sel. Contohnya, glukosa dan fruktasa. Penyusun beberapa bagian sel seperti dinding sel yang disusun oleh selulosa. Dan yang terakhir, sebagai penyusun DNA dan RNA yang ada di dalam sel, yang tersusun atas gula berkarbon 5 atau gula pentosa. Komponen kedua dari senyawa organik adalah lipid. Lipid juga senyawa organik yang tersusun oleh unsur C, H, dan O. Fungsi lipid dalam sel adalah sebagai penyusun beberapa bagian di dalam sel, seperti membran sel yang tersusun oleh fosfolipid. Komponen selanjutnya adalah protein. Protein itu merupakan polimer yang tersusun oleh asam amino. Protein tersusun oleh C, H, O, N, dan beberapa tersusun oleh P dan S juga. Fungsi protein dalam sel adalah sebagai penyusun bagian sel, yaitu membran sel. Jenis protein yang menyusun membran sel adalah protein integral dan protein perifer. Komponen organik lainnya adalah asam nukleat. Jadi, di dalam sel terdapat dua jenis asam nukleat, yaitu RNA dan DNA. Fungsi asam nukleat itu sendiri di dalam sel adalah untuk mengontrol aktivitas sel dan membawa informasi genetik. Komponen organik lainnya adalah vitamin. Vitamin terdiri dari vitamin A, B, C, D, E, dan K. Fungsi vitamin dalam sel adalah berperan sebagai metabolisme sel dan juga menyusun enzim-enzim yang berguna dalam sel. Selain komponen organik tadi, sel juga tersusun oleh senyawa anorganik.
yaitu air dan mineral. Dimulai dari air dulu ya. Nah, perlu teman-teman ketahui nih, bahwa air merupakan komponen kimia terbesar di dalam sel. Selain itu, air berfungsi sebagai pelarut, medium berbagai reaksi kimia di dalam sel, dan mempercepat reaksi biologi di dalam sel. Selain air, komponen anorganik lainnya adalah mineral. Mineral berfungsi dalam metabolisme sel dan juga menjaga tekanan osmotik di dalam sel. Nah teman-teman, itulah penjelasan dari saya mengenai materi komponen kimiawi penyusun sel. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Dah.